masif dan memaksa. Saya untuk perubahan tidak bisa. Dan saya mohon maaf, saya tidak menganut panggilan jiwa. Kalau dia dipanggil, susah Pak. Dia yang harus mendatangi. Kalau kita berkaca dengan orang-orang tua kita dulu, kenapa dia sukses? Karena dia pergi berburu, bukan dia yang didatangi guru. Masuk di KM Pak. Nggak ada yang mandiri belajar, semua mandiri berubah minimal. Kenapa? Analogi saya, kalau saya mau ke puncak ke sini, saya masih di sana. Ketika saya harus ke puncak, saya masih butuh waktu. Saya ajak teman-teman, ayo kita mendekati lereng. Begitu kita dipanggil naik, kita tinggal butuh waktu dan jarak tempuh yang tidak terlalu banyak. Oleh karenanya, di sekolah-sekolah yang kelas 1, kelas 4 melaksanakan kurikulum merdeka di SD, saya minta kelas lain juga untuk mengadopsi kegiatan itu, walaupun tidak wajib. Learning by doing itu menurut saya lebih baik daripada menunggu sampai sempurna baru melakukan. Itu yang coba kami lakukan, dan alhamdulillah kalau di awal-awalnya mungkin teman-teman susah menerima konsep leadership saya seperti itu, mungkin hari ini tambah susah. Tapi alhamdulillah banyak perubahan Pak setelah kami lakukan seperti itu, dan kami memang lakukan secara masif. Kemudian tanda petik sedikit saya memaksa karena saya pengen teman-teman yang saya bilang di awal tadi, kepala sekolah itu kita nggak ada orang hebat, tapi dia terkungkung untuk mengeksplor dirinya sendiri gitu. Nah begitu ada ruang berekspresi ini, ayo berekspresi, tunjukkan. Saya tidak minta sekolah A sama B itu harus sama, enggak. Saya justru senang kalau mereka berbeda. Itu Pak. Jadi itu yang coba kita lakukan, dan seperti sekolah penggerak itu hanya akan berhasil kalau disupport dengan guru penggerak. Siapa di guru penggerak? Yang Bapak bilang tadi, ada yang angkatan pertama dia belajar 9 bulan seperti Pak Hobi, ada sekarang 6 bulan. Tapi bagi saya sekarang guru penggerak itu adalah setiap guru yang mau melakukan perubahan, yang mau melakukan transformasi pendidikan. Karena salah satu tugas guru penggerak yang kami ada 63 orang itu adalah bagaimana dia melakukan pengimbasan kepada guru-guru lain. Itu sudah dilakukan secara mandiri sejak tahun lalu. Kemudian saya bilang tadi bahwa sekolah penggerak itu hanya akan maju kalau disupport dengan tanda petik guru penggerak. Tapi bukan mesti guru penggerak yang lulus sekolah penggerak itu, guru penggerak itu, tapi orang-orang yang sudah memahami pembelajaran yang berdiferensiasi itu, yang pernah diajarkan. Orang pertama yang menerima itu guru penggerak. Nah tugasnya guru penggerak mengimbaskan ke guru-guru yang lain. Kemudian di sekolah penggerak Kak Budi, Bu Mila juga melakukan dengan tugas harus melakukan pengimbasan program sekolah penggerak itu sekolah-sekolah binaan wilayah yang lain. Kalau tahu, tadi ini baru kita selesai Pak, kita baru selesai. Kalau kemarin teman-teman itu secara pelan-pelan datangi sekolahnya, bla bla bla. Baru minggu kemarin kami yang melakukan, dinas pendidikan melakukan secara masif. Ini sekolahnya harus menangani ini segala macam. Karena pemerintah sekarang yang didorong ke kita itu adalah bagaimana melakukan pembelajaran yang berbasis pada komunitas. Kita menghindari yang diklat-diklat. Itulah kesan-kesannya Pak di sebuah penggerak. Memang yang pertama geraknya bagaimana mengubah mindset, karena teman-teman itu kadang-kadang masih membandingkan. Makanya saya sering mengambil apa yang sering disampaikan Pak Kadis, kosongkan dulu otak kita, memori kita kosongkan dulu. Kita masuk ke sekolah penggerak. Kalau kita masih membanding-bandingkan, nggak akan ketemu. Sama orang satu berbicara sunnah, satunya berbicara wajib, ketemu kan nggak akan ketemu-temu. Nah, jadi ini di sekolah kami ya memang semuanya masih dalam proses, belum sudah sempurna, masih jauh dari sempurna. Nah, memang ya alhamdulillah kami terus berproses. Kemudian kemarin juga kami baru mengundang 8 sekolah Pak, kemarin 8 sekolah kami undang ke SMP 1 untuk memberikan tambahan materi kepada teman-teman, khususnya pengisian rapor, kemudian kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran itu. Beda dulu, kalau dulu ada KKM, sekarang sudah ada KKBP, sekarang itu kemarin juga sudah saya berikan kepada teman-teman dari beberapa sekolah.
ini. Di kami untuk melibatkan orang tua siswa atau paguyuban itu jauh sebelum adanya saya masuk menjadi sekolah penggerak. Jadi saya akhir 2019 di sekolah ini di 2013, awal 2020 saya sudah menjalankan program di mana orang tua mengajar di sekolah, baik itu minat bakatnya, kemudian mengajar, pokoknya yang orang tua yang memiliki kompetensi apa di sekolah beliau boleh. Bayar. Selama ini ada yang bayar, ada yang mereka sukarela, Pak. Seperti itu. Ada kami berundang khusus, ada yang mereka secara sukarela, misalnya kayak mereka menjahit, menyulam, kemudian mereka membatik, ada yang praktek untuk buat tape, ya. Anak kelas 2 SD itu Pak mereka buat tape. Kemudian ada yang PBB, semua itu mereka lakukan. Selain dari, nanti ada 3 program memang di paguyuban itu. Yang pertama, program tentang pengembangan lingkungan dalam kelas dan lingkungan di luar kelas. Karena kami memang pembelajaran itu tidak selalu di dalam kelas. Jadi anak-anak itu lebih banyak di luar kelas ya Pak Obi. Nanti mungkin ditambah Pak Obi. Nah, akhirnya setelah saya masuk di guru penggerak ini, sampai hari ini pun Bapak itu konsisten. Jadi setiap yang disampaikan Bapak tadi, yang mantau-mantau lewat data itu, Bapak tuh nggak pernah kayak gitu beneran. Jadi setiap kegiatan apa, dia diundang apa, dia akan tulis di situ dan hadir. Terus di depan dan hadir. Jadi kita bisa tahu, kita telepon supirnya, Bapak di mana di sini. Tinggal kita calling jam segini di sini ya. Jadi sedekat itu kita sama kepala dinas. Jadi yang mungkin bisa diambil contoh oleh teman-teman lain dari Tabalong. Iya. Ya. Kedekatan itu yang membuat kita itu bisa as a team, bagaimana membangun pendidikan anak-anak kita itu kan. Kalau saya kan di kelas aja nih, guru penggerak. Kalau ibu ini kan di sistemnya, di kurikulum di sekolahnya. Apa yang saya lakukan di kelas itu, saya selalu berpikir yang saya lakukan hari ini dipantau kepala dinas. Jadi nggak sampai di kepala sekolah aja. Saya itu dilihat loh sama kepala dinas. Ngasih soal itu anak-anak lebih dari 5 pertanyaan. Biasanya pertanyaan itu cuma 1 atau 2. Dan di dalam materi itu orang-orang selalu bahas bab. Saya tidak pernah bahas bab, subbab. Saya selalu bahas satu cuitan materi aja. Misalnya hari ini saya belajar tentang perhitungan ya, saya hanya bahas persen seharian. Jadi anak-anak akan tahu bagaimana ngitung diskon belanjanya kalau dia lagi belanja di Matahari atau di mana gitu. Jadi iya, artinya apa yang mereka dapat di kelas itu benar-benar bisa dipakai kalau mereka lagi ikut bapak ibunya belanja gitu loh. Nah, akhirnya itu yang membuat Bu Mila tuh berpikir ini ajarnya gimana, apakah tidak sesuai RPP atau gimana. Sesuai RPP, cuma kadang kita itu lebih mengkerucutkan lagi biar anak-anak itu pulang itu bawa something gitu loh Pak. Jadi nggak bawa PR yang 20 nomor itu aja, besok disetor, dicatat nilainya kan gitu. Karena kita Sebelum Pak Sekretaris, sekali lagi saya mohon maaf Pak jika penampilan saya nggak sopan karena saya teman-teman juga kepala sekolah saya minta maaf, saya dadak tadi biar aliran darah lancar. Dari dada saya kasih tahu dadak, mungkin gara-gara saya dadak mungkin ada kegiatan yang berbeda ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kami ada yang salah dalam penyampaian. Kalau ada yang lebih dalam masukan apa? Ini burung giliran, burung cendrawasih. Itu sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu, terutama yang telah memberikan masukan kepada kita semua, terutama murid-murid.